Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 11. Perkenalkan, nama saya Putu Herlinovta Dewi. Saya selaku guru bahasa Indonesia di sekolah kalian. Di semester ini, kalian akan bertemu dengan saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa menerima saya dengan baik. Nah, dan apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kalian harus tetap mencegah penyebaran virus corona. Mari kita bersama-sama memutus tali penyebaran virus corona dengan cara yang pertama itu kalian cuci tangan selama 20 detik atau dengan menyanyikan lagu Happy Birthday to You 2 kali nyanyian, itu sudah 20 detik. Dan gunakan hand sanitizer atau membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Yang kedua, gunakan masker saat kondisi badan tidak sehat, serta saat kondisi badan juga sehat harus menggunakan masker. Karena saat kondisi kita sehat, kita tidak akan agar kita tidak disebarkan virus-virus yang ada. Yang ketiga itu tutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Jadi kalian menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk itu jangan sesekali dengan cara seperti ini. Tapi gunakanlah siku agar tidak tersebar kemana-mana. Karena jika kalian menutup hidung dan mulut seperti ini, tangan kalian itu tidak kerasa memegang sesuatu, maka itu sudah menyebarkan virus apapun ya, tidak hanya virus corona. Yang keempat itu hindari keramaian, minimalkan aktivitas di luar rumah. Jaga jarak minimal 1 meter atau physical distancing. Oke, di pembelajaran atau di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Ya, materinya itu adalah materi teks prosedur. Sebelum kita lanjut ke materi, coba kalian lihat dan perhatikan beberapa gambar yang saya punya. Apakah kalian pernah mencari tutorial atau mencari cara melakukan sesuatu? Misalnya seperti tutorial atau cara membuat vas bunga, membuat kue, atau langkah-langkah mencari SIM, langkah-langkah mencari KTP. Mungkin kalian sudah pernah, apalagi sudah SMA ya, mungkin hampir semua memiliki HP Android yang sangat mudah mengakses internet. Jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian akan buat, tidak kalian ketahui langkah-langkahnya, pasti kalian tidak sengaja untuk mencari untuk mencari di internet langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu hal. Nah, hal itu adalah berkaitan dengan teks prosedur. Jadi teks prosedur itu berkaitan dengan hal-hal apa yang kalian sudah cari. Nah, apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu kegiatan tertentu yang disajikan secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Jadi teks prosedur, perbedaan utama teks prosedur dengan teks lain ialah dapat dilihat berdasarkan isinya. Jadi berdasarkan isinya ya. Jadi tujuan teks prosedur berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Selanjutnya itu ada ciri umum teks prosedur. Jadi ciri umum teks prosedur itu ada 4 ciri umum. Yang pertama ada tujuan kegiatan. Tentu ya, tidak semua teks ya memiliki tujuan kegiatan. Tapi dalam teks prosedur ini memiliki tujuan kegiatan. Yang kedua ada bahan atau material yang dibutuhkan. Jadi ketika kalian membuat sesuatu tentu ada bahan-bahannya, seperti misalnya membuat kue, pasti ada bahan-bahannya, misalnya tepung, terus telur, terus bahan lainnya misalnya
eh, bertambahan gula dan lain sebagainya. Itu ya, harus ada bahan atau material yang dibutuhkan. Yang ketiga ada langkah-langkah atau tahapan proses pengerjaan yang berurutan. Jadi teks prosedur, namanya teks prosedur itu ada prosedurnya, ada langkah-langkah atau tahapan proses pengerjaannya yang berurutan, harus berurutan ya. Jika tidak berurutan itu namanya bukan teks prosedur. Jadi namanya saja teks prosedur dari A itu sampai Z ya, tidak bisa A ke Z dulu baru ke B, itu tidak bisa. Jadi harus berurutan. Yang keempat itu ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi. Itu ciri umum teks prosedur. Yang selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Nah, yang pertama ada teks prosedur sederhana. Jadi teks prosedur sederhana ini teks yang menyajikan prosedur yang hanya menempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Jadi namanya teks prosedur sederhana, hanya menempuh 2 atau 3 langkah saja. Contohnya langkah-langkah memasak mie instan, itu kan hanya 3 langkah ya, kalau nggak salah itu langkah-langkah memasak mie instan itu hanya 3 langkah, ada di belakang plastik mie-nya itu. Terus yang kedua, langkah-langkah membuat teh juga sangat sederhana. Jadi hanya membutuhkan menghangatkan air, masukkan gula, masukkan teh sudah jadi. Itu contoh teks prosedur sederhana yang kedua. Yang ketiga, langkah-langkah menghidupkan senter juga sangat mudah gitu, sangat memerlukan 2 sampai 3 langkah saja. Yang kedua itu ada teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol adalah teks yang langkah kerjanya yang tidak terlalu rumit ya, yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu ketat, atau dengan kata lain langkah kerjanya dapat diubah. Jadi langkah kerjanya itu dapat diubah ya. Maksudnya tidak harus menempuh dengan langkah yang pertama, misalnya tidak harus menempuh dengan langkah A, tapi bisa juga menempuh dengan langkah B. Contohnya, mendownload video dari YouTube. Jadi mendownload video dari YouTube itu bisa menggunakan misalnya SS Save itu yang untuk mendownloadnya, dan bisa juga dengan cara menggunakan aplikasi downloadan yang lain. Yang kedua, membuat akun Twitter. Yang ketiga, misalnya prosedur mengirim file antar HP Android. Nah, antar HP Android ini kan bisa dengan cara mengirimnya dengan cara melalui WA, atau tidak mungkin dengan cara Bluetooth. Jadi langkah kerjanya itu bisa diubah ya. Hanya langkah kerjanya yang bisa diubah, bukan urutan langkah-langkahnya. Jadi teks prosedur tetap harus berurutan, hanya langkah kerjanya saja yang bisa diubah di teks prosedur protokol ini. Yang ketiga itu ada teks prosedur kompleks. Nah, namanya saja teks prosedur kompleks berarti artinya sangat lengkap. Jadi teks prosedur kompleks ini terdiri dari banyak langkah, dan langkah-langkah tersebut berjenjang ya. Jadi teks prosedur kompleks namanya saja kompleks, namanya saja sudah kompleks berarti itu lengkap ya, lengkap. Jadi langkah-langkahnya itu ada banyak. Misalnya contohnya itu prosedur membuat SIM, itu kan ada banyak sekali langkah-langkahnya ya. Terus yang kedua prosedur membuat KTP, yang ketiga prosedur membuat vas bunga, dan yang keempat itu ada prosedur membuat kue yang seperti yang saya tampilkan tadi. Nah, saya memiliki yang selanjutnya itu materinya struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur yang pertama itu ada tujuan. Tujuan ini adalah pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan. Jadi kalian sebelum membuat langkah-langkahnya, kalian juga harus membuat pengantarnya dulu. Jadi membuat pengantar topiknya apa-apa itu, baru kalian membuat langkah-langkahnya. Baru yang kedua itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah adalah menjelaskan cara-cara atau petunjuk yang ditempuh agar suatu tujuan tercapai. Jadi berisi langkah-langkah yang sistematis ya. Sistematis itu terurut, jadi dari A, B, C sampai ke Z. Terus yang ketiga itu ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini berisi mengenai
harapan atau manfaat apabila petunjuk yang disampaikan itu telah dilakukan dengan baik. Tetapi penegasan ulang ini bisa ada, bisa tidak dalam struktur teks prosedur, tergantung kalian yang membuatnya ya. Kalau memang membutuhkan penegasan ulang ya diisikan penegasan ulang. Kalau memang tidak dibutuhkan penegasan ulang ya tidak masalah, tidak diisi penegasan ulang. Nah, saya memiliki contoh teks prosedur mengenai prosedur membuat KTP elektronik atau e-KTP. Yang pertama, yang dari KTP atau kartu tanda penduduk merupakan identitas bla 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 sampai di pas foto 3x4 itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya seperti yang saya katakan tadi, tujuan itu adalah pengantar mengenai topik. Jadi itu ya, itu pengantar topiknya. Dari KTP atau kartu tanda penduduk merupakan identitas yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia sampai di pas foto 3x4. Nah, setelah memenuhi persyaratan tersebut, pemohon tinggal membawa persyaratan tersebut ke kantor kecamatan bla 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 sampai ada isinya pertama, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya itu adalah langkah-langkahnya. Jadi berisikan langkah-langkah secara sistematis dari awal sampai akhir. Itu contoh teks prosedur membuat KTP. Jadi di teks prosedur itu tidak ada penegasan ulangnya ya. Itu hanya ada dua strukturnya saja, yaitu yang pertama itu adalah tujuannya dan yang kedua adalah langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu ada banyak sekali. Yang pertama ada partisipan manusia secara umum. Contoh kata partisipan manusia secara umum itu adalah yang pertama misalnya pengendara, Anda, polisi, petani, peserta, pendaftar, petugas dan lain-lain. Namanya partisipan manusia. Jadi manusia ya. Kata lain dari orang tersebut gitu. Yang kedua itu ada kata kerja atau verba material dan tingkah laku. Nah, yang pertama kata kerja atau verba material itu contohnya misalnya melakukan, menilang, mengadili, memberhentikan, membawa, memakan dan lain-lain. Misalnya contoh, saya menilang dia kemarin karena tidak membawa SIM. Itu misalnya contoh kalimatnya ya. Terus yang ketiga itu ada yang di dalam bagian kata kerja atau verba material itu ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku misalnya menerima, menolak, yakin, mengaku. Nah, verba tingkah laku ini menyangkut tingkah lakunya ya. Kalau di verba material itu menyangkut kata kerjanya, jadi dilakukan secara langsung. Jadi kalau verba material, kalau verba tingkah laku ini dia menyangkut ke tingkah lakunya. Misalnya contohnya menerima, menolak, yakin, dan mengaku. Selanjutnya ada kata hubung atau konjungsi. Konjungsi penambahan, yaitu contoh katanya dan, serta. Ada konjungsi persyaratan, contoh katanya jika, apabila, bila, seandainya. Selanjutnya ada kata keterangan. Kata keterangan ini juga ada banyak sekali ya. Yang pertama itu ada kata keterangan cara, misalnya dengan, secara itu. Yang kedua ada kata keterangan alat, dengan menggunakan, itu kata keterangan alat. Selanjutnya ada kata keterangan tujuan, agar, untuk, supaya. Selanjutnya ada kata keterangan derajat atau kuantitas, itu sebesar, sebanyak-banyaknya, 2 kali sehari. Yang kelima ada kata keterangan syarat, katanya adalah jika. Yang keenam ada kata keterangan akibat, itu contohnya
contoh katanya hingga, akibatnya, sehingga, menjadi, sampai. Dan selanjutnya ada kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya menggunakan akhiran kan, i, dan lah. Misalnya, contohnya ya, ambilkan, ambillah. Itu contoh kalimat perintah. Contoh kata perintah. Selanjutnya ada penggunaan istilah teknis bidang tertentu. Contoh loket, testimoni itu ya, testimoni, terus item, kalkulasi, akses, ya itu akses, saya salah ketik. Terus selanjutnya penggunaan kata bilangan. Misalnya kata bilangan untuk menyatakan ukuran atau satuan, itu liter, kilogram, ikat, butir, lembar, dan lain-lain. Yang kedua, kata bilangan untuk menyatakan urutan langkah, misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya, sampai ketiga, keempat, kelima, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya berikan bisa kalian pahami, dan kita akan belajar bersama-sama seterusnya sampai habis semester ini. Mungkin nanti di kelas 12 juga akan bertemu dengan saya. Semoga kalian dapat menerima apa yang saya jelaskan, dan kita nanti akan berlatih mengenai teks prosedur ya, caranya menganalisis, mengidentifikasi, terus tentunya akan membuat teks prosedur. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kalian bisa menerima saya dan bisa menerima apa yang saya sampaikan. Om Santi 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 Om.